Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatidz, para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan untuk mempersingkat waktu ya. Insyaallah semua pada setuju nih kalau urusannya meringkas waktu. Hadirin jamaah Masjid As-Salihin, semoga kita semuanya Allah jadikan orang saleh. Kata saleh ini artinya apa? Ulama mendefinisikan al-qa'im bihuquqillah wal qa'im bihuquqil ibad. Orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-haknya sesama manusia, itu namanya saleh. Tapi saleh itu juga dalam satu sisi adalah martabat yang baik, yang terpuji, yang paling bontot, yang dalam Al-Quran itu Allah sebutkan bagian belakang ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ya, berfirman ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya. Itu penjelasannya. Orang-orang yang diberikan nikmat siapa? Ayat yang lain menjelaskan ya, Al-Quran menafsirkan satu kepada ayat yang lain, satu ayat menafsirkan kepada ayat yang lain. Minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Daripada orang-orang wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka lah orang-orang yang kelak akan dikumpulkan dengan nabiyyin, para nabi nih, derajat yang paling tinggi, nabi dan Rasul. Wasiddiqin, para wali-wali Allah. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, yang mengorbankan, berdagang dengan nyawanya membela kalimat Allah sehingga dapat pangkat syahid. Baru yang terakhir wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya. Ini mohon maaf nih, biar nyaman berdiri. La raidrin. Apa namanya, Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad. Jadi kita ini martabat yang keempat ini yang kita kejar, terutama dalam bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan emas oleh Allah, diberikan sarana-sarana yang besar, yang istimewa untuk kita bisa masuk kategori orang-orang yang saleh ya, dimana kita dalam bulan Ramadan, bulan yang diberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa, tidak diberikan seperti itu di bulan yang lain. Kenapa? Di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa kompak lagi satu dunia Islam ya. Kalau hitungannya puasa sunnah susah nyari kompak, jangankan satu dunia, satu kampung aja susah. Tapi karena ini kewajiban ya, maka jadi mudah dilaksanakan oleh umat Islam. Di mana hawa nafsu kita tahan, kita kekang, nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya dari subuh sampai maghrib. Sehingga ketika orang melawan hawa nafsunya dengan makan minumnya dia hindari karena Allah, hatinya bercahaya ya, badannya menjadi semangat ibadah. Coba kalau kita makan ngantuk bawaannya malas, maunya rebahan, maunya ngobrol ya. Ulama katakan idza syabi'al batn ja'al jawarih. Kalau perut ini sudah kenyang, anggota tubuh yang lain jadi lapar. Mata pengen ngelirik-ngelirik, telinga pengen dengar yang macam-macam, lisan maunya ngomong aja, mau gosip, ngomongin orang ya.
kaki sama tangan pengennya kemana aja, yang iseng, yang kagak ada manfaatnya kadangnya, ya. Nah itu kalau perut kenyang. Tapi sebalikannya, idza ja'al batn syabi'atil jawarih, kalau perut ini lapar, anggota tubuh di panca indera menjadi kenyang, nggak mau ngapa-ngapain. Maksudnya yang nggak manfaat. Nah kemudian satu sisi kata Habib Abdullah Haddad, ya, bahwa kita dalam bulan Ramadan menjadi ibadah kita meningkat drastis. Pertama, satu, karena lapar, kita menahan hawa lapar dan sebagainya. Yang kedua, ini keistimewaan Ramadan. Wa tusaffat maradatu syayatin, syaitan-syaitan yang marid. Syaitan marid itu syaitan-syaitan yang jahat-jahat dah, yang kaliber-kaliber, yang berat-berat. Tusaffat, dibelenggu, dirantai, dipenjara sama malaikat, taruh di bawah laut sepanjang bulan Ramadan. Malam lebaran baru bebas lagi dia. Kenapa? Likai la yufsidu amal as-saimina min ummati, supaya enggak merusak amalan puasa umatku, kata Rasulullah. Ya, makanya kita bisa bedain. Kalau di luar Ramadan kita ngaji Quran, buka Quran, baru 3 lembar 4 lembar udah bawaannya mau bangun. Baru setengah juz sudah aduh ngantuk, udah kenyang rasanya, ya. Tapi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kita duduk 1 juz, terusin 2 juz, terusin lagi, asal kita jabanin aja, insya Allah yang udah lancar ngajinya sekali duduk 3 juz, 4 juz, 5 juz bisa, ya. Itu mujarab, saksi, kita bisa saksikan sendiri. Kenapa? Setannya dibelenggu, ya, selain daripada berkahnya kita puasa. Nah, di sini kita bulan Ramadan kesempatan emas tahun sekali untuk kita ngebentuk diri kita menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dengan memperbanyak amal saleh, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya salat wajib, tapi pahala sunnah, amalan sunnah diperbanyak. Ngajinya dibanyakin, salat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, ya. Nah, ini gitu juga. Ada sebagian orang awam kadang-kadang menyangka kalau udah sholat witir kagak boleh lagi sholat sunnah. Nah, ini salah paham, ya. Kalau orang, ya, Rasulullah SAW menganjurkan, mensunnahkan sholat malam, bukan hanya tarawih doang, artinya kita memperbanyak lagi, ya lebih bagus lagi, ya. Ada yang namanya sholat sunnah mutlak, mau 100 rakaat, 200 rakaat, 1000 rakaat, asal kuat aja, ya. Witir pun kita udah 3 rakaat, kita mau nambahin lagi, tambahin 2, tambahin 4, tambahin 6, tambah 8, boleh. Menurut Imam Ibnu Hajar nggak apa-apa, yang penting masih koridor 11 rakaat. Kalau ada 3, tambahin 4, tambahin 6, tambah 8, masih 11 boleh, ya. Ini gampangnya, nanti ada rincian-rincian yang lain, ya, bisa ditanya kepada ustadz-ustadz ahli fikih. Jadi ini Ramadan, ya, baik kita laki-laki, ya, ataupun wanita, keluarga kita semangatin masing-masing. Ayo targetin berapa kita ngajinya hatam, ya. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu targetin anaknya berapa kali. Tahun lalu hatam nggak? Belum. Tahun ini harus hatam. Tahun lalu udah hatam sekali, tahun ini 2 kali hatam, seterusnya meningkat. Kalau perlu, ya, diiming-imingin. 1 kali hatam 100.000, 2 kali hatam 200.000. Mau nggak anak-anak digituin? Hah? Apa kurang banyak itu? Apa cukup? Hah? Kurang? Kalau gitu gini aja, kalau kurang, kalau hatam dikasih, kalau nggak hatam nggak dibeliin baju lebaran. Hah? Gitu aja. Ya, walhasil orang tua bisa dengan cara iming-iming ataupun mungkin dengan cara ancaman juga boleh, ya. Nggak apa-apa ngedidik anak dengan sedikit tegas untuk maslahat. Kita meninggal, anak kita udah rajin, udah biasa hatam Quran. Berapa banyak orang-orang usia 20 tahun belum hatam Quran, ada yang bahkan belum lancar ngaji Quran, ya. Nah, ini Ramadan sekaligus yang belum lancar biar lancar Quran, ya. Nah, kemudian para habaib ini patokannya dalam semua urusannya, ya, dalam beragama mereka 3, ya. Pertama ngikutin Al-Quran, yang kedua ngikuti sunnah Nabi,
Yang ketiga mengikuti jejak para salaf saleh. Berkata Habib Abdullah Haddad sahib ratib, Al-Habib Abdullah Haddad, ilzam kitab Allahi wa atba' sunnatan wa qtad hadakallahu bil aslafi. Ya, ilzam, peganglah Al-Quran, itba' sunnatan, ikuti sunnah Nabi, wa qtad hadakallah, ikutilah jejak para salaf, insyaallah kita dapat hidayah. Nah, untuk rinciannya nanti ada Habib Syauqi, ada Habib Hamid, ada Ustadz Dayat dan ustadz-ustadz yang lain, bisa ditanyain amalan salaf itu apa aja sih di bulan Ramadan. Yang udah pada tahu kan ratib tuh, ya. Ratib Ramadan jangan diprein, dibaca. Wurdul Latif dibaca. Yang belum kenal, yang belum biasa dibaca, biasain. Kemudian habis subuh ingat jangan tidur sampai terbit matahari. Ya, ingat adik-adik, remaja-remaja, habis subuh jangan karena sahur, karena puasa pada tidur, jangan, makruh. Ya, tunggu sampai terbit matahari. Ya, kira-kira 1 jam 20 menit dari adzan subuh sampai terbit matahari, rata-rata segitu. Baru deh yang ngantuk silakan tidur. Ya, kalau ngantuk baca wirid, nggak ngantuk juga ya nggak apa-apa, sambil ngider-ngider di masjid atau di rumah sambil baca wirid ratib. Ya, insyaallah orang-orang sini udah pada hafal ratib. Ya. Kemudian ada satu hal lagi yang sering kita rasakan, termasuk ya saya pribadi, ya, artinya umumnya kita manusia yang levelnya kita orang awam, saya juga orang awam. Kita awal Ramadan semangatnya masih tinggi, ngajinya yang sehari bisa 3 juz, 5 juz atau bahkan lebih, ya. Tapi menginjak hari ke-10, hari ke-15 merosot, ngajinya tinggal 2 juz, kadang sejuz. Nah itu kalau ngajinya awalnya banyak, tapi kalau yang seharinya nyicilnya cuma 1 juz, target 30 hari 30 juz, ya baru 15 hari udah perek ngajinya, kadang-kadang nggak bisa hatam. Makanya triknya apa? Dari awal Ramadan digeber, ya, digeber, mumpung semangat masih tinggi, ya, sehari 7 juz, sehari 10 juz kalau perlu gitu. Nanti ada masanya hari ke-10, hari ke-12 itu merosotnya juga kagak jauh-jauh. Dari 7 juz ya turunnya 4 juz, kan masih lumayan, ya. Bahkan kalau sehari 10 juz atau 7 juz, wah 5 hari udah hatam, minimal udah dapat 1 kali hatam seminggu itu, ya. Nah apalagi para wanita yang mereka ini ada bulanannya, ada headnya. Kalau mau nyicilnya dikit-dikit, ya datang headnya, ngajinya kagak hatam. Maka suami-suami, saudara-saudara laki yang punya perempuan di rumahnya, ajarin, tekenin supaya mereka ngajinya yang banyak ketika lagi suci, ya. Kemudian pesan Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak 4 kalimat di bulan Ramadan. Ini yang paling amalan paling gampang, ya. Amalan paling gampang Rasul bilang akfiru min 4 khisal, perbanyaklah 4 perkara. 2 perkara bikin ridho Allah, bikin senang Allah kepada kita. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullah. Itu 2 kalimat membikin ridho Allah buat kepada kita. 2 perkara lagi kalian butuh sama Allah terhadap 2 perkataan itu. Apa itu? Minta sorga dan minta dijauhkan dari neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 kalimat itu akfiru, perbanyak kata Rasulullah, ya. Nah, terakhir untuk kita yang kita maklumi lah, ya, kadang-kadang kita dalam keadaan mungkin nggak fokus untuk ngaji, mungkin lagi di jalan, di motor, atau lagi capek rebahan ini itu, ya, atau ibu-ibu lagi nyapu, lagi motong bawang, atau lagi masak, lagi ini itu semua, ya. Perbanyak kulhu, ya, perbanyak kulhu Allahu ahad. Kan 3 kali kulhu sama dengan pahala hatam Quran. Ambil duduk 1 menit bisa dapat 10 kali, bahkan 12 kali kulhu, 4 kali hatam. Itu hitungan di luar Ramadan. Kalau Ramadan kali 70 kali, ya. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang membaca kulhu 10 kali dibangunkan 1 rumah atau 1 istana di sorga. Kalau bacanya 20 kali dibangunkan 2 rumah di sorga. Kata Sayyidina Umar, kalau gitu kita banyakin aja ya Rasulullah kulhunya.
supaya rumah kita juga banyak. Kata Rasulullah, Allahu aktsar wa atyab. Allah lebih kaya, lebih baik lagi, ya. Nah, jadi Ramadan, ya, bisa baca kulhu 100 kali tiap hari, atau 200 kali, atau 1000 kali, atau lebih, ya. Sambil jalan, sambil tidur, sambil naik sepeda, sambil goreng, sambil nyapu, ya, sambil rebahan, kulhu Allah semuanya pada apal, ya. Nah, ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan, khususnya saya pribadi. Kemudian atas nama para asatidz, para pengurus masjid, kami semuanya memohon maaf kepada semua hadirin dan kepada jamaah yang mungkin berhalangan. Kalau ada kesalahan tingkah laku, perkataan, perbuatan, harap dimaafkan, dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, dan insya Allah kita juga saling memaafkannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.